Halo, di video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy J6 Plus. Baik, jadi pertama-tama di ponsel kita perlu membuka pengaturan, lalu langsung masuk ke koneksi, dan sambungkan ke Wi-Fi yang tersedia. Jika Anda sudah terhubung, sekarang Anda bisa kembali, gulir ke bawah, cari pembaruan perangkat lunak, dan klik unduh dan install. Bahkan jika ada sesuatu yang muncul dan proses pengunduhan dimulai, jangan khawatir. Anda bisa dengan mudah menjedanya, lalu kembali. Yang penting adalah Anda harus mengetuk pembaruan perangkat lunak dan kemudian klik unduh dan install. Jika Anda sudah mengklik itu, sekarang Anda bisa kembali, lalu masuk ke tentang ponsel. Dan di sini Anda bisa melihat nomor modelnya. Penting untuk memiliki yang sama, karena jika tidak, jika Anda memiliki versi atau model lain, mungkin tidak akan berhasil, jadi sangat penting untuk memiliki nomor model yang persis sama. Oke, sekarang kita perlu membuka kunci bootloader di ponsel kita. Untuk melakukannya, kita perlu masuk ke informasi perangkat lunak. Dan di sini Anda bisa menemukan nomor build, dan kita perlu mengetuknya, sampai kita melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Jika sudah diaktifkan, kita bisa kembali, gulir ke bawah sedikit, lalu ketuk opsi pengembang, dan kita perlu mengaktifkan pembukaan kunci OEM. Klik aktifkan. Dan ingat juga bahwa membuka bootloader akan menyebabkan ponsel melakukan reset pabrik. Jadi saya sangat menyarankan Anda untuk membuat cadangan data Anda sebelum melakukannya, karena semua data akan terhapus. Jadi kita perlu mengklik hapus semua. Sekarang ponsel akan melakukan pengaturan ulang pabrik. Ini akan memakan waktu sedikit. Jadi mari kita lakukan hal-hal lain sementara itu di komputer Anda. Kita perlu mengunjungi halaman hard reset info. Anda dapat melihat tautannya di sini. Kemudian masuk ke unduh dan install ADB. Klik unduh untuk mendapatkan driver mini ADB dan Facebook. Tekan tombol hijau ini, lalu ketik Samsung Drivers dan unduh driver-driver ini. Juga klik pada unduh. Lalu ketik Odin dan unduh versi terbaru 3.14.4. Juga klik tombol unduh. Di dalam kasus saya, ini sudah terpasang, jadi saya akan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian kunjungi halaman Mega di sini. Kita memiliki akses ke custom recovery dan custom ROM kita. Tautan akan ada di deskripsi. Pertama-tama, buka folder utama, mari kita unduh custom recovery terlebih dahulu, jadi klik di sana dan kita perlu mengunduh file ini. TWRP 3.7.0. File tar tersebut, jadi klik kanan padanya, unduh, lalu klik unduh standar. Kemudian kembali, buka custom ROM, dan di sini kita memiliki dua ROM custom yang tersedia untuk diunduh. Kami memiliki Shared Droid dengan Android 10 dan Leon 19,1 dengan Android 12. Mari kita install Android 12 karena saat ini di Samsung J6 Plus saya sudah terpasang Android 10. Jadi mari kita install versi Android yang lebih tinggi. Jadi klik kanan. Sebenarnya, maaf, buka folder dengan silsilahnya dan di dalamnya unduh kedua file silsilah tersebut. Dan perhatikan celah-celahnya. Mind the Gaps adalah file tambahan yang akan memungkinkan kita untuk. Karena pada dasarnya, jika kita tidak memasang Mind Gaps, kita tidak akan memiliki akses ke semua layanan Google. Aplikasi Google seperti Google Maps, Play Store, entah apalagi Gmail, DLL. Jadi sebenarnya begitu. Saya sangat menyarankan untuk juga menginstal Mind Gaps, karena dengan begitu kita memiliki akses ke semua layanan dan aplikasi Google. Jadi, unduh kedua file tersebut. Langkah selanjutnya, silakan Anda bukalah folder unduhan. Di komputer Anda, oke, dan kita perlu mengekstrak aplikasi Odin, Android, Fuzzboot, Mini, dan driver ADB, serta driver Samsung. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu, cukup klik kanan WinRAR dan klik ekstrak ke fungsi ini. Jika Anda tidak memiliki WinRAR, Anda dapat menggunakan fungsi ekstrak, semua yang disediakan secara default oleh Windows. Jadi klik ekstrak semua jika Anda tidak memiliki WinRAR. Lalu klik ekstrak. Kita perlu mengekstrak ketiga file tersebut dan sekarang mari kita install driver Samsung. Buka aplikasinya. Klik ya.
Dalam kasus saya, aplikasi itu sudah terpasang, tetapi saya akan memasangnya kembali. Klik berikutnya. Oke, saat ini sedang dalam proses instalasi, jadi kita perlu menunggu sebentar. Hal yang sama juga berlaku untuk ponsel kita. Ponsel masih dalam proses reset pabrik. Proses ini mungkin memakan waktu, jadi Anda hanya perlu bersabar dan menunggu hingga proses penyiapan muncul di layar Anda. Oke, mari kita lihat. Driver Samsung kita sudah terpasang, jadi mari klik selesai. Sekarang. Lalu kembali ke folder unduhan dan jalankan Android, Facebook, dan Mini ADB Drivers, dan pertama-tama install ADB Setup. Ketik ya di keyboard Anda, tekan Enter lalu Enter. Tekan ya lalu Enter. Jika muncul All Done dan aplikasi tertutup otomatis, berarti sudah berhasil. Lanjut ke Android ADB Fastbit Wine 7. Karena sudah ada, klik Perbaiki. Jika baru pertama kali, klik Install. Anda tidak akan melihat opsi itu. Kemudian buka pengaturan Universal ADB Driver. Dalam kasus saya juga klik Perbaiki karena sudah terpasang sebelumnya. Tutup. Oke, dan sekarang semua program yang diperlukan sudah terpasang. Saya sangat menyarankan untuk merestart komputer Anda agar semuanya terpasang dengan benar termasuk semua driver demi memastikan proses instalasi berjalan lancar. Jadi, Anda bisa merestart PC atau laptop Anda sekarang, dan sekarang mari kita tunggu sampai ponsel kita menyala. Tapi ada satu hal penting juga. Kita akan menggunakan kartu SD untuk menginstal custom ROM baru kita. Dan sekarang kita perlu menyalin file lineage dan mind gaps ke kartu SD kita. Jadi hubungkan kartu SD Anda ke komputer. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Oke. Inilah hasilnya. Silakan Anda masuk terlebih dahulu ke dalam folder unduhan, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menyalin file celah pikiran serta file usia garis keturunan tersebut. Jadi pilihlah kedua jenis file tersebut dengan hati-hati dan salin semuanya ke dalam direktori penyimpanan kartu SD Anda. Saat Anda melihat sekarang, ponsel kami sudah menyala kembali dengan normal. Kita perlu memilih bahasa kita, dan kita perlu melalui proses pengaturan, jadi pilihlah bahasa Anda. Kemudian klik panah biru ini, pilih bahwa Anda setuju, ketuk berikutnya. Melewati. Jangan meniru. Berikutnya, langkah berikutnya yang perlu dilakukan, menerima. Ayo lompat. Oh, lompat. Oke, silakan Anda perhatikan baik-baik. Pada layar ini, semua data-data penting tersebut sekarang sudah berhasil disalin sepenuhnya ke dalam sistem, jadi kita sudah bisa menutup jendela aplikasi ini dengan aman. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita bisa segera mencabut kartu SD kita dari slotnya secara perlahan-lahan agar tidak terjadi kerusakan. Klik lewati juga di ponsel Anda, lewati menyelesaikan. Oke. Ponsel kita sudah menyala. Sekarang kita perlu membuka pengaturan. Mari kita tunggu sampai semuanya dimuat. Oke, pengaturan lagi. Kita perlu terhubung ke Wi-Fi. Jadi masuk ke koneksi. Aktifkan Wi-Fi dan pilih jaringan yang tersedia. Saya tidak mau yang ini, saya mau yang itu. Oke. Ketik kata sandi. Klik sambungkan.
Oke, lalu kembali. Gulir ke bawah, pembaruan perangkat lunak. Unduh dan pasang. Baiklah, sedang menghubungkan ke server. Kita harus menunggu sampai proses pemuatan selesai. Oke, kita bisa menjeda pembaruan ini, lalu kembali pilih tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan ketuk nomor build, sama seperti di awal video. Sampai mode pengembang diaktifkan kembali ke halaman sebelumnya. Opsi pengembang. Oke, dan tampilannya harus seperti ini. Jadi fitur PEM Unlocking OEM perlu diaktifkan. Dan kita perlu memastikan bootloader pada kalimat ini sudah tidak terkunci, sehingga kita siap untuk menginstal ROM custom kita. Oke, sekarang mari kita matikan perangkat kita tahan tombol daya. Lalu klik matikan daya. Sekarang mari kita jalankan aplikasi Odin. Jalankan Odin, klik OK. Silakan pilih API ini. Dan silakan pilih layanan kami sekarang juga. Install Custom Recovery TWRP baru, klik Open, tunggu hingga proses pemuatan selesai, lalu masuk ke Options, dan pilih Everything. Dan sekarang kita perlu menyalakan ponsel kita dalam mode unduh. Untuk melakukannya, kita membutuhkan kabel USB yang juga terhubung ke laptop atau PC kita. Dan kita perlu menahan kedua tombol volume secara bersamaan. Sambil menahannya, kita perlu memasukkan kabelnya. Jangan lepaskan saat memasukkan kabel, tetap tahan sampai muncul banyak tulisan di layar, jadi tahan kedua tombol volume dan masukkan kabelnya. Oke, sekarang tampilannya harus seperti itu. Klik tombol volume atas sekali untuk melanjutkan. Seperti yang bisa Anda lihat, kita sudah berada di mode unduh. Di Odin juga kita bisa melihat angka-angka itu, huruf-huruf itu, COM3, jadi itu berarti aplikasi Odin mengenali ponsel kita dengan benar. Sekarang semuanya sudah dipastikan terhubung dengan sangat benar, dan oleh karena itu, kita sudah bisa langsung mengklik tombol mulai ini. Oke, jika tertulis pas, itu berarti semuanya berjalan dengan sukses. Sekarang kita perlu aktifkan mode pemulihan. Untuk melakukannya, tekan dan tahan tombol volume turun dan tombol daya secara bersamaan. Saat layar mati, dengan cepat ubah kombinasi tombol, mulai tekan dan tahan tombol daya dan tombol volume naik. Dan ketika Anda melihat logo Samsung, lepaskan jari dari tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume naik. Jadi pertama-tama, kecilkan volume dan daya. Sekarang beralihlah dengan cepat. Lalu lepaskan jari dari tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume naik. Oke, seperti yang Anda lihat, proses pemulihan baru kami telah diaktifkan di sini. Geser ke sisi kanan. Silakan Anda masuk ke dalam menu opsi hapus, lalu pilih format data, dan setelah itu ketikkan kata yes untuk mengonfirmasi. Dan konfirmasikan. Oke, kalau begitu silakan kembali. Sekarang geser untuk melakukan reset pabrik. Lalu kembali lagi. Masuk ke menu reboot dan pilih recovery. Sekarang kita perlu memasukkan kartu SD kita ke dalam ponsel kita, jadi kita perlu membuka baki kartu SIM ini. Anda juga membutuhkan kunci kecil untuk membukanya.
Sebenarnya kita bisa mencabut kabelnya sekarang juga. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang, buka baki tersebut. Kemudian, silakan masukkan kartu SD Anda ke dalam slot. Baiklah, silakan masukkan kembali baki tersebut ke dalam perangkat telepon Anda. Silakan geser untuk konfirmasi sekarang juga, lalu pilih install dan tentukan lokasi penyimpanan kartu microSD. Klik OK dan install silsilah terlebih dahulu. Jadi silakan klik tombolnya, lalu geser perlahan. Oke. ROM baru kita sedang diinstal, jadi kita perlu menunggu sebentar sampai selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang, kembali lagi dan pilih Mind the Gaps. Lakukan hal yang sama dengan menggeser ke kanan. Lalu tunggu sampai semuanya selesai terunduh, atau sebenarnya sampai terinstal sepenuhnya. Jadi, sekali lagi kita harus menunggu. Oke, semuanya sudah selesai. Pilih Reboot System sekarang. Sekarang ponsel kita akan dinyalakan. Dan kita harus melalui proses pengaturan. Jadi saya akan bertemu Anda nanti. Setelah proses pengaturan muncul di layar, kita akan melewatinya dengan cepat dan saya akan menunjukkan bahwa semuanya telah terpasang dengan sukses. Jadi saya akan bertemu Anda sebentar lagi. Oke, seperti yang Anda lihat, ponsel kita sudah menyala. Anda juga bisa melepas kartu SD Anda dengan sangat hati-hati. Dan itulah langkah yang akan segera saya tunjukkan secara langsung di depan kamera ini sekarang juga. Jadi mari kita lihat. Cukup masukkan. Tray-nya akan keluar. Oke, sekarang kita bisa mulai melepas tray kartu SD kita secara perlahan. Silakan dilakukan. Dan memasangnya kembali. Dan mari kita lihat saja, kita sedang melakukan proses pengaturan. Jadi pilih bahasa Anda, klik mulai, klik lewati, atau jika Anda mau, Anda bisa terhubung ke Wi-Fi. Saat ini, saya akan mempercepat prosesnya hanya untuk menunjukkan bahwa Android baru kita sudah terpasang. Anda sudah bisa melihat bahwa kita memiliki menu baru, proses pengaturan baru sudah selesai. Yang pertama, kita perlu memilih kunci layar. Oke, sebenarnya kita bisa melewatkannya. Jangan khawatir, tentu saja semuanya akan tersedia nanti. Klik berikutnya, klik berikutnya. Berikutnya. Lewati, mulai. Dan sekarang ponsel kita siap digunakan. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki silsilah baru kami. Mari kita buka juga pengaturannya. Saya rasa itu akan berkaitan dengan telepon. Ya, oke. Kami memiliki Lineage, versi Lineage OS kami. Lineage 19 dan Android 12. Semuanya telah terpasang dengan benar. Jika Anda ingat sebelumnya kita menggunakan Android 10, sekarang kita sudah menggunakan Android 12.
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.